Ayahnya bawa dia pergi jumpa dokter. Dokter tuh ada sesuatu lah, ada something kata dia ada di badan dia. Jadi imbasnya ke dia jadinya. Mungkin ibunya lebih kuat pertahanannya, dia sensitif badannya. Berarti ini posisi sihir. Allah Akbar. Alif selalu macam itu. Iya. Iya. Nak muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kau warahmatullahi. pandai dalam penglihatanmu, nak. Oh, makasih. Aku bangga terhadapmu. Siapa yang memiliki kesembuhan? Siapa yang memiliki kesembuhan? Allah. Allah. Ada perubahan ya? Ada Tadi kan perubahan tak? oh ya, ada, alhamdulillah. Saya lihat pun tengok dia punya wajah pun Allah. agak ceria sikit lah. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu menampilkan kisah-kisah inspiratif di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah hari ini sudah ada tamu jauh nih dari Johor, Malaysia. Selamat datang. Ini dengan Ibu Sumi, ini dengan Alif putranya umurnya 16 tahun dan ini dengan Bapak Raja, ayahnya Alif. Jadi rupanya Ibu Sumi ini subscriber Mata Langit sudah lama, Bu? Sudah lama. Sudah berapa tahun? Sudah dalam 3 tahun. 3 tahun. Makanya saya sering tuh kalau pas live chat ada yang dari Johor, ternyata Dari Ibu Johor, ya? Johor, Malaysia. Akhirnya nyampe sini Ibu ya? Ah. Nah, jadi Ibu ini menceritakan kepada saya kalau mau membawa anaknya ke sini. Iya. Nah, Alif ini keluhannya katanya sakit kepala yang Yang tidak berujung. Iya. Nah, gimana Bu awal mulanya? mula-mula dia nih selalu sakit kepala, bila-bila sakit kepala kita pergi klinik, dah pergi klinik dah. Lepas tu sebab dia sekolah kan, sekolah ni harus ada MC, ada surat. Kira saya biasalah migraine. Dah okey dia tak sekolah 1 hari 2 hari okey. Lepas tu dia sekolah lagi, tapi dia ni memang anak yang tak bersemangat, macam kalau balik sekolah penat lama, penat tu capek. Penat lama. Kalau pulang sekolah mengeluh, capek ya. Capek, Terus dia memang macam ini. Tapi dia ni memang anak pendiam. Lepas tu yang berkepanjangan lah. Kadang-kadang nanti dia MC, biasalah. Lepas MC itu apa, Bu? MC itu cuti sekolah. oh, Cuti sekolah lah. izin ya. Izin. Oh, iya, Kita iya. harus kalau dia sakit kita harus pergi klinik. Dah pergi klinik, nanti dia akan dibagi surat. Dan dibagi surat itu surat cuti. Itulah surat daripada dokter. Kalau di Malaysia memang macam itulah. Iya. MC, Surat dokter lah ya surat kalau di dokter sini, lah, ya. izin dari dokter lah. Kalau dia menyatakan dia ni lepas terus baru-baru ni ayahnya bawa dia pergi jumpa dokter. Dokter tuh ada sesuatu lah, ada something kata dia ada di badan dia. Dia selalu cuba pergi psikiatri. Oh ya ke, ada apa ya anak saya, ada apa ya gitu. Dianjurkan ke psikiater terus. Psikiater, tapi kita belum lah, nanti. Okey, ada sekolah. Bulan lepas saya balik dari bulan Agustus, saya hantar ibu saya balik Jakarta. Lepas tu saya balik semula ke Malaysia, minggu depannya dia pingsan. Kok pingsan? Dia pingsan di rumah pagi-pagi. 4 lebih atau 5 gitu. Subuh. Kita biasa kalau subuh akan solat dulu. Kita solat dulu, lepas tu kan dia sekolah. Adik dia sekolah petang, dia sekolah pagi. Jadi habis solat subuh dia akan mandi. Dah mandi, dah solat dulu, dah solat dia mandi, lepas tu dia akan pergi sekolah. Jadi kita biasanya perjalanan macam gitu. Jadi pagi ayahnya kejut dia dah pingsan. Dia dah pingsan, dah terlungkup. So kita panggilkanlah ambulans. Panggil ambulans, bawa pergi hospital. Hospital CT scan apa kata? Adalah sis dekat otak dia. Sis adalah ketumbuhan dekat otak. Oh, jadi ada apa? Semacam ketumbuhan. Daging tumbuh. Daging Apa tumbuh. tuh? Oh, ada benjolan di otaknya Mungkin, dia bilang. tapi saya masuk dokter. Besar. Tapi tak besar. 0,08. Kecil. Belum besar. Tapi ada yang di otak. Tak tahulah sama ada otak kiri ke otak kanan. Masa dokter
terangkan, saya tengah, ya biasalah dah 1 hari kan, dah 1 hari itulah dah macam-macam dah. Ya pastinya gelisah ya. Ada sebagai orang gelisah. tua. Dia dari rumah sampai ke hospital dia tak sadar. Sampai UGD. Sampai UGD, sampai ke ruang kecemasan, dia tak sadar. UGD itu kalau di sana namanya Kecemasan. ruang kecemasan. Ruang kecemasan. Oh iya. Dan di ruang kecemasan, dokter bagi tak tahulah dokter buat apa, dia baru sadar. Dah sadar dia, kenapa ya? Kenapa ya? Kayak biasa Kenapa aja ya? gitu. Iya, kayak normal. Kayak nggak sakit. Iya, Alif sadar tak sadar. Yang Alif sadar apa? Alif bangun tidur, Alif haus. Alif pergi dapur, tiba-tiba Alif dah tak ingat. Betul, dia memang terlungkup di dapur. Tiara terlungkup gitu, meniara di dapur. Kayak kita kan dapur kan ada ini kan, ada lorong. Kat situlah dia Tapi tak dia tahu. jatuh tuh. Masalah kepala itu yang jatuh tuh masalah ini bukan masalah dia jatuh. Bukan masalah Memang dia sudah jatuh. ada dia. Katanya sudah ada. Mm-mm. Jadi terus dah macam gitu udahlah dokter kita dokter psikiatris sebab dia kemurungan, sebab dia ada nampak sesuatu katanya. Karena dia murung gitu Kata dia dibawa ke murung. psikiater. Bawa lah semua, memang dokter Iya. memang satu. Apa kata psikiaternya? Psikiater cakap, psikiater cuma dia ada nampak sesuatu, nampak tuh dibisikkan ke apa ditengok-tengokkan, apa dinampak-nampak. Dia cakap selalu nampak. Tadi katanya apa overthinking? Overthinking. Sebenarnya dia overthinking. Kata ni dia overthinking tahap awal. Overthinking itu dia Terlalu pikirnya berpikir keras. terpikirnya ke sana sangat lah. Macam dia sebelum dia cakap, dia bilang saya anak tak berguna. Alif rasa Alif nak bahagiakan mama. Kan belum. Awak tu sekolah lagi, kamu tu sekolah lagi. Masih proses sekolahnya. Kan masih proses, kan masih sekolah, sabar. Ya tapi tak tahulah ya apa yang di hati dia, kita pun sebab dia anaknya pendiam. Memang pendiam. Lebih dekat sama ayahnya atau ibunya? Saya boleh tanya Alif ya? Oke. Alif, sekarang yang dirasakan apa? Sakit nggak di kepala? Sakit. Sakit? Dari kemarin dari Malaysia kan terbang ke Jakarta tadi malam. Tadi malam masih sudah sakit? Sakit. Sakit terus? Sakit hari-hari sakit. 24 jam? Enggak lah 24 jam. Dia depan makan obat tuh. Sebu sebentar? Kalau dia maghrib makan obat, dalam jam 10 tidur, lepas itu nggak bangun sampai jam 2, jam 3 siang baru bangun. Siap berbangun. Gitu. Kalau malam kalau macam gini, Alif sakitnya berapa? Sakit tuh kata dokter 1 sampai 10. 10 tuh dah tak boleh tahan. Kalau 5 tuh macam gini kita 5. Macam gini kita 5. Sebab dia tak boleh sekolah pagi. Sebab dia tak boleh sekolah. Kalau macam dia cakap lah, aduh mama Alif sakit sangat, itu dah 10. Menurut dokter obat itu adalah untuk kecutkan sis. Untuk mengecilkan, untuk menghilangkan. Semoga bisa hilang ya. Iya, lepas tu saya pun berkongsi dengan kawan, ada kawan sakit macam gini juga. Kata dia, obat itu memang adalah untuk kecutkan sis, obat yang dari dokter bagi. Jadi Sumi sabar. Ya tapi kan sabar, tapi dokter boleh sekolah ke? Tak boleh, dia tak boleh bangun. Dia dari malam sampai ke pagi dia akan sakit kepala, dia tidur. Sakit berkepanjangan, sakitnya 10. Kalau malam berarti susah tidur, Alif? Iya. Gimana susah tidur itu? Nggak bisa dipejam atau sudah pejam tapi kepala masih putar sakit? Pejam tapi kepala masih Pusing-pusing. pusing. Baru bisa tidurnya siang, pagi baru bisa tidur. Dalam pukul Katanya dibangunkannya jam 2 ya? 3 pagi. Dia sendiri bangun. Oh, Kalau kita bangunkan sendiri, dia tak boleh. Ngamuk. marah? Marah. Oh, oke. Kan macam kita kan tidur pukul 11, pukul 2 kalau kita dikejutkan pas kita marah. Ya sama juga macam itu. Dia udah berubah, tidurnya siang. Terbalik ya, kalau malam susah tidur. Sebab dia malam sakit. Iya, kasihan. Rindu nggak dengan teman sekolah? Rindu. Udah lama nggak sekolahnya? Berapa lama sudah? Hampir sebulan. Hampir sebulan. Oke, Panglima boleh disampaikan apa yang terlihat oleh Panglima di dalam diri Alif ini? Ya, dari tadi yang saya dengar yang pertama itu kayak suara siluman babi.
Itu terdengar sekali warna hitam kayak suara ngoroknya. Ngorok memang ngorok kuat. Ngoroknya itu terdengar sama saya. Habis itu ada siluman kelawar, itu terlihat juga di badannya nempel. Habis itu kayak ada siluman ular. Jadi ada 3 sosok itu terlihat gitu. Ini mungkin targetnya sebenarnya ke ibu ya gitu. Cuma ada yang orang dengki iri, mungkin masalah usaha atau apa ini yang saya lihat. Jadi imbasnya ke dia jadinya. Mungkin ibunya lebih kuat pertahanannya. Dia sensitif badannya. Sensitif kosong. Iya, dia badannya sensitif. Badannya sensitif. Jadi malah nariknya ke dia jadinya, yang negatifnya. Karena dia kan nyari yang lemah ya, karena kan serangannya ke rumah. Iya. Nah itu saya lihat tuh seperti itu gitu. Berarti ini positif sihir. Allah Akbar. Ayo kita Oke, tanya. kita akan interogasi makhluk yang mengganggu Alif ya, Bu. Ayo sini. Alifnya? Alif Siapa boleh kamu? boleh tanya-tanya ya. Ini yang mengganggu Alif nih, makhluk. Ini yang mengganggu Alif. Katanya Panglima Alif begini, suka ngumpetin mukanya. Gitu? Iya. Alif selalu macam itu. Iya. Iya. Assalamualaikum. Kalau ibu nggak cerita tadi ya, sembunyiin muka ya. Alif emang selalu macam ini. Apa yang kamu lakukan? Gak apa-apa, Bu. Bu. Mm. Apa yang kau lakukan? Jadi Ibu gara-gara lihat mata langit jadi pengen bawa ke Alif sini ini Alif. dia sensitif, dia sensitif. Iya. Dia sensitif. Apa? Sebentar nggak kedengeran. Maaf ya, maaf. Apa? Tuh. Alif selalu macam itu. Gesturnya sama seperti Alif. Sama. Sama. Alif sama gitu. Kenapa kau tutup mukamu? Pesimis. Pesimis. Kenapa pesimis? Nah ya dia bilang kan. Percayaan diri. Tidak percaya diri. Tak ada kepercayaan diri. Overthinkingnya. Siapa yang buat nggak percaya diri? Overthinking jadi. Overthinking. Jadi Kamu. overthinking. Kamu yang merasuki tubuhnya Jadi sehingga serba dia nggak merasa percaya diri. apa? Insecure kayak gitu-gitu loh, Bu. Iya, Itu nggak baik itu. Biarkan aku bersama. Biarkan aku bersamanya. Nggak boleh, bilang Bu, nggak boleh. Nggak boleh lah, janganlah. Tak boleh kau. Mengikuti Kalau boleh dia. pergilah, please. Ini Bu, dekat, Bu. Aduh. Ibunya tidak mengizinkan, ayahnya juga tidak mengizinkan kamu mengikuti Alif. Siapa yang menyuruhmu ngikutin dia? Siapa yang Majulah menyuruhmu? Pak sini, maju. Sini aja. Siapa yang Ada yang menyuruh. Tak ada Terus yang menyuruh? kalau katanya. nggak ada Yang yang benar nyuruh? ada yang menyuruh. Bagaimana kamu bisa ikut di Di mana badan Alif? kamu bisa tiba-tiba mau ngikut dia? Badan Alif. Ketemu di mana? Tak berguna. Kan, tuh kan. Hmm? Selalu dia bilang anak tak berguna. Tak berguna. Jadi perasaan-perasaan Alif itu dibisikin oleh makhluk Iya. ini, gitu. Nggak boleh. Tengok dia nangis. Percuma. Hidup pun Hidup pun Hidup pun percuma percuma. katanya Bu. Alif masih umur 16 Kenapa tahun, kau bisik-bisikan perjalanannya itu dalam masih batinnya? panjang. Kenapa? menggantikan. Harus menggantikan gitu. Menggantikan apa maksudnya? Menggantikannya Menggantikan siapa? yang dulu kau ikut. Menggantikannya yang dulu Kau ku ikuti. ikuti. Maksudnya gimana? Nggak paham kita ini. Tanah jauh. Tanah Jawa. Maaf Ibu asli Jawa, Iya, Urusannya apa? Tanah Jawa? Jakarta. Jakarta. Kalau Bapak? Riau. Oh Riau. Nggak ada yang Jawa berarti. Saya. Oh iya ya. Iya. Ibu kan Jakarta, tapi Jakarta. Jawanya mana? Maksudnya? Ibu Jawa, bapak Jawa. Saya lahir di Jakarta. Oh, orang tua Ibu yang Jawa Iya, ya. ibu kan Jawa, Semarang. Oke. Bapak Tegal. Dan kenapa bahasanya
bahasa Malaysia karena sudah lama di sana Iya, ya. Dari udah kan daripada tahun 94. Jadi saya memang oke. bergaul kan. Oke. Lanjut, kamu ceritain. Kamu dulu ikut siapa? S. Siapa, Bu? Saya Sumiati. Oh iya, Sumi, Ibu Sumi. Sumiati. Emang dulu ngikut Ibu? Siapa yang kamu kamu maksud S? Sebelum Ibu. Nama orang tua Ibu siapa? Suwarni. Oh, S juga, iya. Nama ayahnya? Samsudin. Oh, S lagi. Kamu ikut yang mana? Yang benar jawabnya, jangan pakai itu. Kode-kode. Ayo jawab. Mm-mm. Harus mencari pengganti. Harus mencari pengganti. Maaf kalau ayahnya Ibu masih ada? Udah meninggal. Sudah meninggal. Yang ada Ibu ya, Ibu Ada yang Ibu. masih ada. Jadi lantas mengganggu. Lantas mengganggu. Kamu cari pengganti lantas mengganggu. Pengen Membuat tahu dulu. keresahan, menyusahkan orang lain. Dulu kamu ikut itu Gitu. tujuannya apa? Apa dari sing dicekal itu yang dipegang? Yang dipegang. Mungkin pegangan orang tua atau leluhur Ibu. Kalau kakek nenek Kakek nenek tak tahu. nggak tahu juga ya. Maksudmu Mungkin. kamu ikut S dulu, tugasmu sebagai menjaga. Ya, menjaga dari yang jahat. Terus yang kamu ikuti sudah meninggal? Tak ada. Oh iya, berarti mungkin yang Mungkin. ikut ayahnya Ibu almarhum. Heeh. Lalu kenapa sekarang ikut cucunya? Harus tetap bersama aliran darah. Memang sih kalau punya penjagaan tuh bisa turun ke anak cucunya gitu. Tapi kok jatuhnya ke Alif ya, bukan ke adik anak ibu yang satunya laki-laki juga, Laki-laki. tapi enggak. Kamu yang diikutin Alif saja. Makanan. Mana makanan? Minta makanan. Emang kamu makananmu apa? Makanan mana makanan? Makanan apa? Ya? Makanan Makanya apa? ibu tanya Bu. Makanan apa ya? Makanan apa ya? Bubur. Bubur. Minta bubur. Bubur apa? Bubur apa ya? Nasi. Oh, bubur merah putih. Saya, Bubur merah Ibu putih atau nasi merah? Ibu tak pernah makan ini. Bubur merah. Maaf kalau ibu enggak, tapi waktu suami ibu dulu gitu enggak? Tak. Enggak ya? Bapak tak kan? Tak suka buat bubur merah, bubur putih kan? Bapak. Mak. Mungkin kakek nenek ibu kali. Iya. Nanti dulu. Makanannya apa? Bubur, apalagi? Untuk menyatukan agar tak sakit-sakit. Oh, untuk menyatukan agar tak sakit-sakitan. Kalau saya kan orang Jawa ya Bu, Iya. biasanya dulu memang begitu, supaya anak nggak sakit-sakitan dibuatnya bubur merah bubur putih gitu. Sebab saya kan dengan ibu kan, saya memang tak dibesarkan sama ibu. Saya ini dibesarkan dengan nenek. Ibu ini merantau. Oh gitu. Jadi nenek pun saya nenek tak buat macam gitu. Namanya nenek siapa? Oda. Kalau kakek? Kalau kakek Mulyani. Oh, nggak ada Saya kan S. nenek daripada ibu. Dulu waktu kamu ngikut, yang kamu bilang kamu ikuti, apakah kamu dikasih makanan itu? Tak. Loh, lalu kenapa sekarang minta itu? Iya, lalu kenapa minta makanan itu? Agar tak sakit-sakit. Kan menurut dia obatnya itu.
Oh, maksudmu Oh. obat untuk Alif? Untuk Alif. Kasih Iya, bubur. sakit masain makanan itu. Mungkin itu. Oh gitu Bubur ya. merah putih. Tapi aku pengen tahu dulu, kamu kenapa kok membawa efek tidak baik untuk Alif kalau emang tujuan kamu menjaga? Kuat. Tak kuat. Tak kuat apa ya? Tubuh yang lemah tak kuat. Iya. Tubuhnya tak kuat. Bebanku. Jadi maksudnya harapanmu kamu bisa ngikut ke anak cucunya dan sama seperti dulu gitu. Tapi kenapa sekarang efeknya begitu ke Alif? Jadi malah bikin sakit kepala, jadi pingsan. Sebentar, waktu dia pingsan di dapur itu ulah kamu bukan? Di alam. Masuk dalam alam. Masuk dalam alamku. Alamku. Tapi Alam apa ya? Alif nggak ingat apa-apa. Tadi kan? Tak ingat. Tiba-tiba terjatuh. Tiba-tiba terjatuh, ya betul. Ya, Dan betul. pingsan. Pingsan. Apa? Ada pada ambil tak? Tak ada. Dia nak minum air. Dah nak minum air. Sadar-sadar di rumah sakit. Sadar-sadar dah di hospital lah. Dah di rumah Dah sakit. Itu pun tak apa-apa. Ketika dia sadarkan diri, dia sehat kembali. Iya, memang iya Bu ya. Sehat kembali. Tapi kan sempat bikin panik ya Bu. Iya, macam tak ada apa-apa. Iya, ada apa? Ada apa? Ada apa? Aduh, Alif. Sementara ibunya udah panik ya. Dah ada panik Ya dah. Allah. Dah naik ambulan lagi. Oh. Dibawa dari rumah Iya, ke iya. hospital. Bagaikan mati suri. Bagaikan mati suri. Memang. Di dalam ambulan dengan saya di dalam ambulan tuh kita goyang. Alif, Nggak ada respon? tak ada respon. Diam. Cuma ada nadi saja. Kira dah habis. Macam orang dah habis, dah meninggal. Tapi nadi ada. Iya, ya. Itu. Tapi nadi pun melemah. Waduh, bener Bu, nadi melemah ya? Iya. Ya siapa yang nggak panik? Aku pun gitu kali panik. Kan berarti kamu tidak membawa kebaikan kalau begitu. Janganlah jahat ya. Jangan jahat dengan Alif. Masa depan dia panjang lagi. Baru 16 tahun. Apa? Tak kuat menanggung kami. Kami itu maksudnya banyak berarti bukan hanya satu ya? Apakah ada dari arah lain selain dari warisan leluhurnya? Tak ada kami dari tanah kami. Jawa. Jawanya mana? Kota apa? Apa nih tujuan? S Bu. Kota S. Semarang. Oh iya, bukan orang Semarang ya? Ibu Semarang. Iya. Bapak Tegal. Nah ini makhluk-makhluk seperti ini memangnya bisa ya nyebrang lautan? Iya. Kan udah pindah ke Kan, Malaysia, kan? Kan Tanyain, Bu. udah pindah ke Malaysia. Terus apa yang ada di leluhur saya boleh kan dibawa ke sana kan? Kan nyebrang laut ya? Kan nyebrang laut. Ini mitos ya? Iya, mitos katanya kalau nyebrang laut udah tak ada. Heeh. Kalau kamu bisa nyebrang juga berarti itu mitosnya Mitosnya, terpatahkan. Gimana ceritakan? Kami, bangsa kami, Mm-mm. dengan sekejap mata dapat berpindah-pindah tanpa penghalang, Berarti tetap bisa nyebrang laut? tanpa penghalang. Berarti itu hanya mitos Bu, bahwa makhluk gaib kalau dikirim misalkan dari Iya, Jawa misalkan nggak dari bakalan. Jawa, nggak bakalan mempan lah. Ya kalau itu kata ya, tuh, itu hanya mitos. Ternyata begitu. nyampe. Terus Sakit kepala, sakit kepala. Udah minum obat nggak mempan? Iya, tak mempan. Sudah CT scan. Dah CT scan, dah dibagi obat penenang dengan dokter psikiatri kan, Nyambar. tambah sakit. Dokter macam tak ada efek. Gitu. Kayak gitu Bu kalau lagi kumat. Iya. Oh, ya Allah.
Ayolah kamu jangan Emang bikin segitu. apa namanya Nanti gelisah dia orang kayak tuanya. stres gitu. Sebab itu saya sekarang turunkan ego saya tak akan suruh dia apa-apa. Dia ini anaknya rajin tolong saya, memang ringan tangan semuanya dibuat. Gara-gara diikuti makhluk ini jadi berubah ya. Jadi berubah. Sebab berubahnya apa? Sebab dia sakit kepala berkepanjangan. Kalau coba macam ini tanya, Alif sakitnya berapa? 1 sampai 10? 3. Masih bisa tahan. Masih bisa tahan. Oke. Nanti 5. Nanti 6. Kalau kita mau cakap sekali aja, jangan 2 kali. Jadi Jangan 2-3 kali. apa Tak ya? boleh. Berontak. Oh, gitu. Berontak. kayak ada dendam ini apa nggak ngerti. Ayo, kamu terus terang deh. Nggak mungkin nih kalau apa namanya, kalau kamu memang niatmu baik tapi membawa efek tidak baik, nggak mungkin. Kamu bilang niatmu menjaga kan, tapi kenyataannya, kenyataannya kasihan tahu dia sampai berkepanjangan. sampai nggak sekolah. Sampai nggak sekolah. Please tolong tinggalkan dia ya Allah. Jangan Benar lagi kamu ikut nih. Alif ya. Jangan ikut Alif ya. Coba kita baik-baik nih ngomongnya nih. Apa? Aku ingin tertidur. Ingin tertidur? Iya. Memang macam itu. Ngantuk. Kalau Maksudnya? ngantuk, memang ngantuk. Kalau kita ajak ngomong terus kan, Alif nak tidur lah mama, Alif sakit kepala lah mama, gitu. Nggak mau diajak ngobrol karena ngantuk. Ngantuk. Jadi komunikasi terhambat juga nih ya. Nggak bisa komunikasi. Sudah ya, cukup ya. Kalau memang kamu benar dari leluhurnya, ini ibu yang ngomong bu. Udah jangan ikut lagi. Iya, kalau betul janganlah ikut Alif lagi. Tolong tinggalkan kita orang. Kita orang mau hidup aman damai. Please tolong. Dah. Aku ingin tidur. Aku ingin tidur, diajak ngomong malah pengen tidur katanya. Aku tanya dulu ya, tadi yang Panglima lihat ada makhluk-makhluk itu tuh siapamu? Temanmu apa bukan? Tidak ada. Habis yang Alif tengok yang tinggi-tinggi besar itu siapa? Nah, Alif yang Alif tengok tinggi-tinggi besar itu siapa ya? di rumah. Di rumah. Kamu nutup-nutupi nih, aku curiga Iya. ini. Sebenarnya kamu banyak temen ini. Siapa yang dilihat Alif siapa? Yang tinggi Dia besar? mau merahasiakan, Lah iya. Iya memang. nggak mau. Siapa yang tinggi besar hitam? Hanya berdua. Berdua? Kamu sosoknya apa? Hitam ya? Sosoknya hitam tinggi ya? Tinggi, tak tinggi dia cakap selalu cakap tinggi macam Syafiq, macam abang dia. Abang dia macam gini juga tinggi. Itu ada Tubuh yang berminyak. Tubuhnya berminyak. tubuhnya Makhluk apa itu? apa tuh? Hantu Malaysia apa? Tak tahu. Sebab kalau dia memang rajin berpeluh, berkeringat. Oh. Dia memang berkeringat. Yang ini Alif. Dia mudah berkeringat. Dalam rumah pun dia tak apa-apa pun dia boleh Walaupun pakai AC. Berpeluh-peluh. Tubuh yang panas. Tubuh yang panas. Oh. Kamu ya berarti yang mempengaruhi. Dah. Ayolah. Sudah gimana sih, belum selesai ngobrol ini? Malah molor. Oke, makhluk yang di badan Agil nggak mau lagi diajak komunikasi, kita ganti berkomunikasi dengan makhluk di badan Ismi ya. Iya. Oke. Mencari kami. Kau tak akan dapat mencari kami katanya. Kita lihat saja nanti. Kayaknya dia memang berusaha menutupi Bu yang makhluk ini. Coba ya kita korek dari Ismi. Yuk, Bismillah. Oke, sebelah sini Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak sebelah sana nggak apa-apa, Pak. Iya. Sebelah Ismi. Bapak sebelah sini Pak. Nah, Ini siapa ya? Saya ini hanya makhluknya Pak. Kondisi anakmu itu memang lemah sejak dia lahir. Iya memang. Dalam raga. Prematur lahirnya. Tapi jiwa sebenar-benar dia itu kuat. Iya. Dan baik. Raga boleh lemah.
Alif, ingat kau perkataanku ini. Boleh kau dilemahkan oleh ragamu, tetapi Tuhan memberikan kekuatan dalam jiwamu. Kau tak seperti anak-anak lain yang berbuat tak baik terhadap orang tuanya, tak baik terhadap dirinya sendiri. Kau diberikan semua ini sebagai ujianmu beserta orang tuamu. Perihal ini berkaitan dengan orang tua dulu. Ada suatu keributan pada masa itu. Keributan yang mana ya? Ada satu hal. Kehidupan yang cukup sudah lama. Kehidupan saya apa kehidupan ayahnya? Ayahnya, Kenapa tuh? Kenapa ya? ayah dan ibu ini berkaitan Oh, untuk menjatuhkan hubungan kalian. Oh. Maaf, kalau menikahnya tahun berapa, Bu? tahun 2008. Nah, kau pun tak semudah itu bersatu bahagia seperti saat ini. 2008. Mungkin dalam keluarga inti kalian cukup bisa dimengerti. Belum tentu keluarga dari pihak luar itu menerima kebersamaan kalian. Jadi Karena yang berat adalah kehidupanmu. Karena kau mempunyai kehidupan di masa lalu. Iya, mungkin sebelum Bapak ketemu Ibu kali yang dimaksud masa lalu ya. Ya, dan kau pun sama. Sebelum Ibu ketemu Bapak. Ini perihal satu, karena begini, untuk bangsamu, anak itu adalah suatu kekuatan. Berdirinya keluarga. Kalau tak ada keturunan, tak ada kekuatan untuk pengakuan di pihak keluarga. Iya. Ini baik-baikkah kau dengan pihak keluarganya? Ini ditanya Ibu, hubungan dengan keluarga Bapak baik nggak? Baik, sangat baik. Baik, Dan kau pun baik-baik juga dengan pihak keluarga. baik. Bagaimana pihak keluarga sebelumnya? Oke aja. Oke. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kau pun sama. Sama, tak ada masalah. Berkaitan dengan hak-haknya mereka. Iya. Tak ada apa-apa. Memang kau berfikir pun tak ada apa-apa. Tapi ingat ada peristiwa pada masa itu tentang suatu keributan. Sambil diingat-ingat ya Pak ya. Itu kejadian tahun berapa? Lama sekali. Maka ini dia pun dilahirkan dalam kondisi yang sangat lemah dulu. Saat kau mengandung ini pun kau tak tahu. Kau ingat masa melahirkan dia? Ingat. ya. Ingat. Lahirnya normal apa? Tak. Dia tak normal sesar. Dia 8 bulan dalam kandungan, dia dah tak boleh membesar dalam perut, dia jadi harus sudah dikeluarkan. Berapa beratnya? Beratnya 1,5. Dengarkanlah. Dia belum cukup. Belum cukup untuk dilahirkan. Belum cukup untuk dilahirkan. Karena kau rasa tidak tenang saat mengandung ini juga. Apa peristiwa itu? Pada saat hamil Alif ada Alif. peristiwa apa Ibu? Coba diingat-ingat lagi. Itu tak yang ada tak? Ada yang suka mau ambil. Itulah terkait tanah dan bangunan. Cukup dah. Tak usah lagi kau ingat. Ya. Inilah yang ku katakan tadi. Perihal masalah orang tua. Nak muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kau warahmatullahi. pandai dalam penglihatanmu nak. Oh, makasih. Aku bangga terhadapmu. Kau mengatakan perihal orang tua. Inilah yang terjadi. Karena ini cukup lama sekali. Perihal. Ibu aja hampir lupa ya. Itu kehidupan dalam, Memang. dalam kehidupan. Itu berat sekali. Kau pun tekanan pada saat Iya. itu. Heeh. Tapi sudahlah cukup. Sudah cukup lah. Tapi itulah. Kita sudah tahu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Karena tak ada juga. Maksudnya orangnya sudah nggak ada ya. Ada. Ada, tapi ada. tak ada. Ada, tapi tak baiklah. Sebelum dia pun saya pun sama. Heeh. Istri yang lama.
Nah, Kena. itulah. Istri yang lama kena. Maka itulah meninggal pada aku. Istri yang lama ni sudah. Inilah, minta tolonglah aku. Maka saya ucapkan, pertama keluar ini perkara ada di diri. Semua sudah ketahui. Alif, kau harus kuatkan dirimu. Kau jangan menganggap dirimu lemah. Semua pemberian Allah. Tiada daya dan upayamu hanya kepada Allah. Dokter itu tak ada apa-apa. Dia tak punya kekuatan. Kekuatannya hanya pada Allah. Banyak-banyak beribadah nak. Itulah kesembuhanmu. Mintalah kesembuhannya. Hanya itu yang dapat memberikan kekuatan dalam dirimu. Jangan melemah. Jangan berfikir lemah. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Alif kuatkan untuk mama kan. Kau anak baik. Mama kan memang Anak baik nak kau tu. memang Ibumu pun bangga mempunyai anak sepertimu. Kau pun bangga punya anak ini. bukan bang. Baikkah Alif di hadapan? Baik. Sangat baik. Ya. Tak pernah menyakiti perasaan orang tuanya. Tak pernah. Tak pernah juga berkata kasar terhadap kawan-kawannya. Tak. Dia diam. Pendiam anaknya ya. Nah, Emang lagi pendiam. aku sarankan kepadamu. Jangan tinggalkan solat malammu. Berpuasalah. Kau pun sama orang tua. Mintalah. Keajaiban Allah itu ada di tangan. Dia yang memberikan penyakit. Dia pula yang mendatangkan kesembuhannya. Ya. Penawar. Sekalipun ada orang yang zalim terhadap keluarga kalian, terutama kau saja, akan kembali kepadanya. Lihatlah, Siapa menabur dia menuai ya. ini maafkanlah saya. Saya tak bisa membukanya. Iya. Gak apa-apa, yang penting ibu, peristiwa ini bapak udah tahu. sama persis dengan peristiwa masa lalu. Ingin menjatuhkan mamanya, tak bisa dijatuhkanlah melalui anaknya. Tapi kenapa baru sekarang efeknya ke Alif ya? Sudah berpengaruh sejak dalam kandungan. Belum waktu dia lahir, sudah lahir dia. Sudah lahir. Memang 8 Sebenar-benar mau dibuat dia itu keguguran. Oh ya Allah. Tapi Allah itu punya rencana baik. Jangan menyalahkan siapapun, sekalipun dia melakukannya. Karena Allah punya rencana baik terhadap kalian. bulan. Amin. Sejauh mana kalian bisa Kuat. menghadapi ini semua dengan prasangka yang baik terhadap Allah. Ayo. Suzon dia lah dengan Gak Allah. boleh. Suzon Nggak boleh baik-baik. suzon. Apa yang baik, insya Allah jadi baik. Akan baik. Akan baik. Ini sadis juga caranya. Hah? Itulah. Caranya sadis. Tadi sudah dikatakan pada aku mengatakan bahwa ingin menjatuhkan wanita ini tak bisa. Oh. Maaf, tadi kan ada penjelasan. Dia itu menjatuhkan keluarga. Nah, itu dia. Ya, aku udah curiga tadi itu bohong dia. keluargamu supaya kau berpikirnya karena leluhurmu. Iya, itu Bu. Sebab Makanya- Dokter ngomong. Mau dikejar kan dia malah kabur, pura-pura ngantuk. bila Tidur. leluhur. Ngomong, saya nggak percaya. Akhir Saya itu baru ngomong selalu tadi. dibuat supaya Saya dia nggak percaya. berputus asa. Iya. Selalu dibuatnya supaya dia berputus asa. Iya. Untuk apalah aku hidup Ah, kalau hanya seperti ini? Dibuat pesimis ya. pesimis. Tidak. Selama masih bisa bernafas di muka bumi ini, berarti Allah masih memberikanmu kesempatan. Baik itu dari segala arah. Iya. Kesembuhanmu, rezekimu, semuanya ada. Tak sekolah bukan berarti kau bodoh. Ya, betul-betul. Banyak cara kau bisa menjadi pandai. Dengan cara apa? Menghafal ayat-ayat suci kita. Salah satu penyembuh penyakit otak itu adalah menghafal Al-Quran. Dia tak apa. Ya. Dibandingkan kau banyak meminum obat-obatan. Itulah mukjizat datang.
Karena apa? Otakmu diajak kesembuhan dengan kebesaran Allah. Ya. Dengarkan perkataanku Alif. Dari surat-surat pendek dulu kau hafal. Iya. Ini dari mana sih? Ini dari mana ya? Dari Johor. Dari Johor. Aku ikut denganmu. Oh, yang dampingin Maka aku Kakak. katakan padamu, anak ini ada pengaruh dari kehidupan masa lalu ayahnya. Daripada kampung ayah dia, apa daripada Johor, kehidupan dulu yang sudah dikatakan tadi. Jadi aku terpanggilnya Datuk ya? Ya. Oh iya, Datuk. M. Kakek Siapa Bapak, siapa namanya? Siapa? Atau ayah siapa nama? Atau rumah. Atau dia Umar. Oh iya, udah ada M-nya itu. Umar. Itu ada Raja M-nya. Umar. Iya, itu beliau langsung ketawa tuh. Jadi itu. Yang dia tadi. Datuk Umar berarti ini. Raja Umar. Jadi ingatkan, bantulah dan bimbinglah anak untuk menyembuhkan penyakit yang ada bersemayam di otaknya dengan menghafal Al-Quran. Bisa. Itulah satu-satu kesembuhan. Tolonglah berikanlah tuntunan doa yang baik. Nanti dikasih. Tapi dibersihkan dulu nanti ya makhluknya ya, Datuk ya, yang di badannya. Dan selipkan sesuatu itu dengan hati yang baik, dengan pikiran yang baik. Bebaskan pikiranmu dari penyakitmu. Anggap dia tak ada. Jangan diikuti Alif Alif kalau. mau sembuh? Nah. Alif mau sembuh tak nak? Hah? Nak sembuh? Mau nak? Mau. Mendekat sini ke Datuk Nak, coba. nak. Kesini, Biar, Bu, kesini. biar mendekat ke Datuknya. Berarti ini kakek ya? Kesini. Ini Atuk Alif Kakek yang itu. cakap. Ini Atuk Alif yang cakap. Yang cakap dengan Alif. Kau mau sembuh dari penyakitmu ini? Nak sembuh tak? Jawab, nak. Nak baik tak? Siapa yang memiliki kesembuhan? Siapa yang memiliki kesembuhan? Allah. Allah. Lalu datanglah kepada Allah. Nak. Okey. Kalau tak sanggup kau duduk, berdiri duduklah. Kalau kau tak sanggup duduk, berbaringlah. Allah itu memberikan banyak kemudahan dalam ibadah. Ya nak, datangi Tuhanmu. Dengar tak? Doa. Kan Mama Sholat selalu jangan cakap, tinggalin ya. Solat memang tak tinggal, tapi sebab sebaik-baiknya pendidikan di muka bumi ini Adalah didiklah dirimu dalam ketakwaan. Itulah pendidik yang baik dalam diri. Didiklah dirimu dalam ketakwaan. dengan ketakwaan. Itu berat. Di sekolah itu terasa berat bagi seorang pelajar. Tapi lebih berat lagi yang mendidik diri dalam ketakwaan itu. Semua banyak umat manusia ini beriman, belum tentu dia bertakwa. Menerima keadaanmu karena Allah ini termasuk bertakwa. Ya. Ya. Kenapa? Percaya. Sakit dan sehat itu semua karena Allah. Bersyukur atas setiap keadaan. Ketika kau sudah lupa bahwa kau sakit, disitulah letak kesembuhan. Nggak boleh dipikirin kalau sakit. Kau boleh sebab karena keikhlasan itu hakikatnya adalah lupa oleh perasaan kita sendiri. Tetapi ingat oleh rasa kecintaan kita terhadap Allah. Iya. Paham tak apa yang Atuk cakap? Paham. Paham. Hafalkan. Doa apa yang Doa apa ya? sebaiknya dihafal pertama kali untuk Alif? Untuk Alif. Nanti kau minta bimbingan kepada Panglima. Panglima. Tuanku Panglima.
Iya. Itu dia yang berikan doa. Termasuk keadaanku ini adalah Rabbi ini lima anzalta ilayya. Min qarin fakir. Oh, Rabbi ini lima anzalta ilayya min qarin fakir. Semoga apa yang terjadi dalam dirimu ini adalah suatu kebaikan. Amin. Ya. Kita tak tahu rencana Allah ini apa di balik semua ini. Mungkin ada Apa kau mau sakit seperti ini? Tak mau, tak nak. semua kan Allah. Ya. Apakah memang ibumu yang meracuni saat kau dalam kandungan? Tak. Ibumu mencintaimu. Apalagi ayahmu. Iya ya, lahirnya 1,5 kilo tuh kecil banget loh, Bu. Kecil. Segede botol aqua itu loh. Jadi ingat, besar hati terhadap Allah. Sekarang segede ini, hebat. Karena bagi seorang muslim, bila dia diberikan kesakitan, disitulah letaknya rahmat Allah bersemayam. Berarti kau sedang disayang oleh Tuhan. Amin. Amin. Itu jelas. Pelajari itu nak. Lebih baik kau sakit dalam ketakwaan, surga tempatmu, dibandingkan sehat tetapi dalam maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi perkara ini sudah jelas bahwa ada campur tangan yang niat jahat terhadap ayah dan keluarga. Ya, bukan dari warisan leluhur ibu ya, bukan ya? Bukan. Iya ya, fitnah tadi Bu. Iya. Jadi sudah jelas kau pun ingat orang tua. Ingat. Nah, kau tahu Tahu. sudah cukup. Jadi sudah bertemu benangnya. Benar. Benang merahnya udah ketemu, Jadi itulah, akar permasalahannya udah. itulah tuntunlah dia. Iya, iya. Bersabar, bersabar dan bersabar. Iya. Ikhlaskan semuanya. Ada pertanyaan lagi nggak, Ibu? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Ingat, beribadah itu harus bersih. Jangan memikirkan yang lain. Pikirkan semuanya itu bahwa Allah berikan ini, pasti Allah berikan hadiah. Iya. Berikan hadiah yang terbaik Itulah. dan indah pada akhirnya. Dan Alif adalah pemuda yang dipilih Allah. Masya Allah. Amin. Alif bangga. Lalu tidak? Bangga ke tak? Belum tahu, Alif masih pusing apa? Tak, Dia masih pusing, Dato. Dia antara pusing, lepas tu dia tak faham cakapnya. Dia kalau orang bercakap, maknya kena translate. Oke. Nanti kau bicara. Jelaskan. Dia kena translate. Memang karakternya pendiam ya, Dato, Dia ya? pendiam. Dia tahu apa yang kukatakan Iya. sebenarnya. Oke. Itu sajalah nak. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Aku nak pergi dulu. Iya, terima kasih. Perbaiki dan jaga ibadah. Terima kasih ya. Terima kasih. Jangan lepas dari kehidupanmu. Agar hidupmu selamat beserta keluarga bersama. Amin. Amin. Kalau kita dekat dengan Allah, maka kita dekat dengan keselamatan dan keberkahan. Amin. Ya Allah. Ingat, wahai manusia yang sakit, jangan kecil hati kalian. Jangan berputus asa. Ingatlah, di balik sakit seorang muslim itu ada rahmat di baliknya. Amin. Lebih baik dalam keadaan sakit tapi dia semakin bertakwa Amin. daripada dia sehat tetapi makin terjerumus dalam Maksiatan. Auzubillah. Alhamdulillah menjalik. Itulah saja nak. Terima kasih, Datuk. Ini hari baik, Iya, iya. hari yang penuh Hari Jumat, benar. dengan bersilaturahmi ini Allah membuka pintu-pintu keberkahan untuk kita semuanya di sini. Amin ya Allah. Karena pintu keberkahan itu termasuk bagian pintu kesehatan. Amin. Ya Allah. Semoga menjadi kebaikan untuk Alif nanti. Amin. Rezeki itu salah satunya adalah kesehatan. Benar kan? Betul, setuju. Betul. Itulah saja. Cukuplah aku.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين القرآن واسمه ورحمته للمؤمنين ولا يجد الظالمين وقل الحق وجهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونزل من القرآن واسمه ورحمته للمؤمنين ولا يجد wa qul jal haqq wa jahaqal. Baca bismillah, baca sholawat. Habisin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah Alif sudah diterapi, sudah dibersihkan dari makhluk yang tidak baik yang mengganggu sehingga sakit kepala. Sekarang akan lanjut mandi air doa. Alif akan dibersihkan dan dipagari. Ya, alhamdulillah Alif sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah diketahui akar permasalahan dari keluhan Alif ini. Ibu, apa kesan-kesannya setelah membawa putra tercinta berobat ke sini? Alhamdulillah, saya lega lah, dah tahu apa titik daripada mana dia punya akar kan. Untuk Alif, ialah mudah-mudahan Allah bagi kesembuhan pada dia. Allah bagi kesembuhan pada dia. Saya pengak yang terbaik bagi Alif. Moga indah pada akhirnya. Amin. Dan kalau Alif, apa sekarang yang dirasakan? Alif sakit tak? Masih pening sedikit. Pening sedikit. Berarti Satu- ada perubahan ya. Ada Tadi kan perubahan tak? oh ya, ada alhamdulillah. Tadi kan macam udah something buat kan, semangat sekarang kan Semangatnya beda. semangat gitu kan udah beda. Kalau tadi kan gini. Semoga cepat sembuh Alif ya. Yang penting Alif semangat. Amin. Ya. Dia udah main bola nggak? Dia enggak, Dia tak suka. Nggak suka bola. Suka musik suka? dia enggak aktif. Dia tak suka. aktif. Oh, oke. Mungkin belum. Setelah ini Tapi dia semoga. suka Tapi adiknya macam aktif. melukis. Adiknya aktif. Dia suka melukis. Seni. Berarti ada sedar apa? Dia ada darah dari ayah. minat dalam bidang seni ya, Iya, ada. dia bidang seni. Kalau Bapak gimana kesan-kesannya, Pak? Saya pun kesan pun saya lihat pun tengok dia punya apa wajah pun Aura. agak ceria sikit lah. Aura. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kesannya terhadap mata langit bagaimana, Pak? Mata langit okey. Tak ada apa-apa masalah pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Ibu gimana kesan-kesan tentang mata langit? Kan selama ini nonton nih di Saya YouTube. memang nonton di YouTube. Kalau Alif udah pernah nonton kita nggak? Alif belum. Saya kalau tengok memang tak pernah ditengokkan dengan dia lah. Tapi kalau ibu saya tuh, kalau di rumah saya, tengok mata langit. Ini nih bu. Oh dia kalau bilang saya bilang saya mau balik Jakarta, mau kita Panglima Langit, mata langit. Oh, oke. Iyalah mudah-mudahan inilah asbab kan. Alif
terbuka. Kita pun harus kontrol ke hospital juga. Iya, iya, Tapi kan iya. kita tahu, oh akarnya dari mana? Iya, betul. Akarnya dari mana? Jadi kita Jadi dua sisi di jalan nih. dua sisi di jalan. Iya. Nah, saya memang tiap bulan harus kontrol dia pergi hospital. Nanti bulan 12 kita harus jumpa dengan pakar otak. Dia punya riset untuk otak dia. Hari itu udah buat semua. Ya mudah-mudahan ada titik terang lah. Amin, amin. Yang Ada penting semangat titik terang Alif. untuk dia. Insyaallah. Saya pun tak mau kan. Dialah anak yang saya Banggakan. banggakan. Ada doa yang harus diamalkan oleh Alif nanti. Alif minta sama Mama ya. Ada 2 doanya, semoga cepat bisa dihafalkan dan diamalkan karena itu juga sebagai obat gitu ya Bu ya. Ya, amin. Oke. Nah, tentang pelayanan di sini bagaimana? Apa cukup memuaskan Ibu? Oke, alhamdulillah memuaskan. Friendly yang selama ini, oh nanti saya malam jumpa dengan Kak Nangiste, jumpa dengan Panglima Langit, jumpa dengan Ismi, Abang Agil. Selama ini kan saya tengok dia di apa di YouTube aja kan, orangnya macam mana ya gitu. Lepas tu tadi, lepas tu dia langsung, ih cantik bukan macam saya. Masya Allah Ibu, Ibu macam juga saya. cantik. Ibu tuh perempuan cantik dan kuat. Insyaallah, alhamdulillah. Ya baik, Panglima silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Alif ini. Ya, saya berkeyakinan insya Allah Allah menyembuhkan Alif. Itu Amin. yang pertama ya. Yang penting kita yakin, Alif juga harus yakin, harus semangat. Optimis. Karena kesembuhan itu yang paling utama tuh dari Alif sendiri dulu untuk berjuang, untuk semangat dalam kesembuhan. Karena kalau kita semangat, imun kita naik, kita gembira, imun kita naik, proses penyembuhan kita lebih cepat. Iya. Nah, jadi Alif nanti bisa sekolah lagi seperti biasa, seperti itu. Tapi kalau Alif merasa nanti putus asa, merasa lemah, merasa Nggak nggak berguna. berdaya, merasa nggak berguna, nggak boleh. Nggak boleh. Allah nggak menciptakan makhluknya sia-sia. Gitu. Betul. Jadi Allah tidak menciptakan makhluk, apalagi kita sebagai manusia gitu ya. Jadi harus semangat, apalagi masih muda. Kembang 5 aja udah ini masih semangat. Apalagi Alif harus lebih semangat kan gitu. Jadi hafalkan doanya yang tadi dikasih, amalkan, sholatnya jangan ditinggalkan, bawa zikir, karena zikir itu menyehatkan tubuh kita, menyehatkan darah kita, karena dia meresap ke dalam darah, ke dalam tulang, sehingga metabolisme tubuh kita menjadi sehat, antioksidan kita jadi tinggi, bagus. Jadi begitu juga yang harus Alif lakukan. Jadi terutama nasihat ibu didengar, ibunya udah begitu baik memperjuangkan Alif, jadi biar semuanya sinkron, biar semuanya sinergi. Jadi proses penyembuhan bisa lebih cepat lagi. Jadi seperti itu. Jadi intinya kuncinya harus semangat, jangan menyerah, karena yang bisa menyembuhkan kita diri kita sendiri, doa kita kepada Allah, doa orang tua kita, restu orang tua kita, ridho orang tua kita, senangi hatinya. Jangan buat dia kecewa, insya Allah hidup kita bahagia dunia akhirat. Amin. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat jalan. Assalamualaikum. Besok kita terbang ya. Ya, amin amin. Hati-hati di jalan Ibu. Kue buatan ibu. Oke. Kan Sumi sama happy. Karena penipu nanti stres. Iya. Makasih ya Kak udah datang ke Mata Langit. Dadah. Dadah. Oke, Kak Ratna. Bye.